Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita diberikan Tuhan satu hari untuk menikmati hari ini, melakukan pekerjaan kita. Mari kita boleh mensyukuri berkat-berkat Tuhan untuk hari ini. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini yaitu yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7. Dia katakan demikian: Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Hidup kita harus berdampak. Berdampak bukan hanya kepada diri kita sendiri, bukan hanya kepada keluarga kita, bukan hanya kepada anak dan istri kita. Itu adalah orang-orang yang egois. Tetapi hidup kita itu harus berdampak di mana kita di lingkungan kita berada. Kita harus terlihat dan punya arti, punya kontribusi, sehingga orang bisa melihat, wah hebat ya Bapak itu, baik Bapak itu, punya makna kehidupannya bagi orang di lingkungan ini. Kalau hidup kita di kelurahan, kita harus berpartisipasi di kelurahan, di kecamatan, kota madya, atau kabupaten di mana tempat kita berada. Di situ kita harus punya kontribusi, sehingga orang akan melihat bahwa kita benarlah anak-anak Tuhan. Kita harus berbuat baik, kita harus melakukan sesuatu untuk berdampak perubahan yang baik kepada banyak orang. Firman Tuhan berkata kepada kita, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Bayangkan, orang yang sudah dibuang Tuhan, tapi Tuhan meminta supaya dia mengusahakan kesejahteraan kota itu. Gila bukan? Tapi inilah Tuhan. Tuhan mau supaya dimanapun kita berada, sekalipun dalam kondisi apapun, kita punya dampak bagi orang lain. Ya kan? Tidak peduli dengan situasi apapun. Saudara-saudara, kalau mungkin bukan soal uang, mungkin bukan soal apapun, banyak hal. Tetapi ketika kita punya kontribusi yang baik, atau cara berpikir yang baik, atau ketika kita membuang sampah di tempatnya, itu juga menjadi kontribusi yang baik. Kalau ada orang yang membuang sampah sembarangan, ketika kita boleh mengingatkan, Bu, tolonglah jangan buang sampah di situ, karena kan jadi kotor daerahnya. Daerah kita juga, Bu, di sini jadi bau misalnya, ya kan? Itu juga kontribusi buat kita. Atau selokan-selokan kan daerah pada saat ini musim hujan misalnya. Ya kan, kalau kita melihat selokan itu misalnya tertumpat, ya kalau kita bisa boleh lakukan sendiri, mari kita lakukan. Tetapi kalau misalnya kita membutuhkan orang, mari juga kita gerakkan. Misalnya melalui kepala lingkungan atau apapun itu, kita boleh gerakkan secara bersama-sama. Atau mungkin melalui gereja. Dan firman Tuhan ini mau ingatkan gereja juga, supaya gereja jangan hanya berada di dalam tembok gereja itu sendiri, tetapi gereja itu harus keluar dari dinding-dinding tembok gereja itu, melihat di sekitar kita, sehingga gereja itu juga harus bermanfaat bagi sekitar kita. Begitu juga saudara-saudara untuk memperbaiki daerah pemerintahan kita ini. Sebentar lagi ada pemilihan kepala daerah. Kita harus berpartisipasi, ambil partisipasi dalam setiap pemilihan kepala daerah. Karena ketika kita bertanggung jawab untuk memilih kepala daerah yang baik, maka akan muncullah pemimpin yang baik untuk kita, yang memimpin daerah kita, mensejahterakan kita. Dan kita harus berdoa kepada orang-orang yang kita pilih. Saya percaya Tuhan punya masih kuasa sampai kapanpun. Kuasa Tuhan itu masih tetap berkuasa untuk memilih. Makanya kita juga harus berdoa sehingga Tuhan tunjukkan. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh sehingga Tuhan tunjukkan siapa yang menjadi kepala daerah. Dan ketika kita memilih, Tuhan minta tolong kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong gerakkan. Mungkin kita kenal dengan seseorang ini, tapi kalau Tuhan tolong gerakkan tanganku ini untuk mencoblos orang yang terbaik bagi Tuhan. Tolonglah Tuhan, gerakkan tanganku dan hatiku untuk memilih seseorang. Maka yakinlah bahwa itu pasti Tuhan akan tunjukkan. Makanya gumuli itu. Ya, kita harus percaya, yakini bahwa Tuhan masih mengontrol, masih menjadi pengendali dalam kehidupan kota dan sekitar dan kehidupan kita. Mari kita libatkan Tuhan
Jangan hanya untuk mengambil kesempatan untuk sesaat, misalnya dengan karena diberikan uang 200.000, 300.000, 500.000, jangan sampai. Itu sangat-sangat merugikan kita, karena dia juga akan menjadi orang yang korup nanti. Dia akan menghalalkan segala cara untuk memulangkan uang yang sudah dia keluarkan untuk membayar kita. Jadi itu juga yang akan merugikan kita. Maka begitu banyaknya daerah-daerah yang korup pada saat ini, pemerintahan-pemerintahan yang korup pada saat ini, itu juga karena kita yang salah. Karena kita memberikan kesempatan kepada orang-orang yang nakal, orang-orang yang seperti ini. Dan itu juga bagian tanggung jawab kita. Makanya dikatakan usahakanlah. Itu harus ada dari diri kita sendiri, keinginan yang baik bagaimana supaya di setiap daerah yang ada kita berada di situ, kita juga bertanggung jawab. Satu contoh, nggak usah jauh-jauh, membuat KTP. Kadang-kadang ada saja pegawai pemerintahan ini yang nakal, ya kan? Kita harus berkontribusi di situ. Misalnya ketika kita mengurus surat-surat, ya sekarang banyak sekali. Saya sudah pernah mengurus surat akta tanah, hak milik atas sebuah tanah, ya kan? Nah, padahal Jokowi sudah mengingatkan kita kalau semua surat sudah lengkap, sebenarnya sebulan atau 2 bulan paling lambat itu sudah bisa kelar. Tapi terus terang jujur, 6 bulan lebih saya tidak tahu juntrungnya, tidak tahu bagaimana hasilnya. Ya, setelah saya sampaikan kepada orang-orang yang mungkin ditakuti atau disegani, baru keluar. 1 hari itu keluar langsung. Jadi itulah kelihatan mentalitas manusia itu. Jadi di situ kita juga harus bertanggung jawab. Itu bentuk kontribusi kita kepada orang-orang yang seperti itu. Makanya kalau saya bilang, kalau memang ada sesuatu yang salah di situ, mari kita angkat, kita sampaikan. Misalnya kalau ada orang yang buang sampah dengan sembarangan, ya kan? Ya, kalau memang itu sudah menjadi jorok sekali, sudah menjadi kacau sekali, mari kita foto atau mari kita videokan. Kita angkat ke Facebook misalnya, contohnya dengan kata-kata yang baik kita katakan, sudah sedemikian jelekkah mentalitas orang-orang di sekitar kampung ini atau lingkungan ini. Ya kan, kalau lingkungan ini juga harus bertanggung jawab supaya mereka kalau misalnya dikatakan misalnya ini bukan kami yang lakukan, makanya orang-orang di sekitar situ juga harus bertanggung jawab untuk menjaga lingkungannya, begitu. Ya kan, mereka biar saja mereka marah, ya kan, kamu menuduh kami misalnya, misal contohnya, bukan, kita tidak menuduh. Tapi kalau mereka merasa marah karena lingkungan yang jadi jorok, atau mereka merasa malu karena seakan-akan mereka tidak bertanggung jawab dengan lingkungannya, maka mereka harus menjaga lingkungannya, begitu. Ya, demikian juga jalan-jalan. Banyak sekali jalan-jalan, apalagi secara khusus di Sumatera Utara. Saya tahu banyak sekali jalan-jalan yang tidak pernah dibangun sudah puluhan tahun. Saya pernah di Pakat ketika itu, ya kan? Jalan dari daerah Sidikalang sampai ke Dolok Sanggul itu semuanya hancur berantakan. Apalagi daerah-daerah yang masuk di pelosok-pelosok sedikit, ya kan? Dari Tanah Jawa juga. Waduh, hancur. Sudah puluhan tahun. Saya pernah di Kisaran, ya. Ketika saya mau berjalan ke daerah Toba dari Kisaran, jalannya hancur luar biasa. Dan ini kalau saya bilang orang-orang di sekitar ini semuanya kita harus viralkan itu. Supaya wali kota atau kabupaten, bupati yang bertanggung jawab, atau bahkan gubernur, ya kan, harus bertanggung jawab itu untuk itu. Mereka harus kita permalukan kalau mereka tidak bertanggung jawab untuk daerah yang tidak pernah diperbaiki, tidak pernah disentuh. Dan itulah makanya sarang-sarang korupsi itu terus terjadi. Karena apa? Karena banyak orang tidak mau ambil pusing, tidak mau ikut berkontribusi. Sekarang apa yang menjadi kontribusi kita saudara-saudara untuk satu daerah? Mari kita lakukan. Ya, itu supaya semuanya makin diperbaiki. Ada lagi hal yang dikatakan di sini, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Saudara-saudara, sering sekali kita kesal dengan situasi yang terjadi. Seperti yang saya katakan dalam mengurus surat-surat misalnya, atau daerah ini daerah yang kacau misalnya, kita harus berdoa juga. Bukan hanya kesal saja, tapi berdoalah supaya situasi itu boleh berubah, supaya Tuhan menggerakkan orang-orang tertentu yang bertanggung jawab untuk itu, supaya menjadi orang-orang yang memperhatikan daerah itu, supaya setiap daerah itu betul-betul terjadi situasi yang kondusif dan lebih baik. Dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya.
Sehingga ketika kita berada, kita bermanfaat bagi daerah itu. Ingat, Yesus selalu berkata kepada kita, kita harus menghasilkan buah. Kita harus berbuah. Di mana kita berada, orang harus bisa merasakan buah daripada kehidupan kita. Sehingga orang bisa bersuka cita karena kita. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sampai dia katakan dengan perumpamaan seseorang pemilik kebun anggur yang sudah menginvestasikan tanah duitnya untuk sebuah kebun anggur dan dia tanami juga dengan pohon-pohon ara, ya. Tetapi ketika dia mau mencari buahnya, dia tidak pernah mendapatkan buahnya. Dia katakan di Lukas 13 ayat 7, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Wajarlah kalau pemilik kebun anggur ini marah setelah dia menginvestasikan, memberikan yang terbaik. Ada yang mengurus kebun anggur itu, dipupuk, dicangkuli, batu-batunya diambili, disiram dengan baik, dipelihara dengan baik, tapi tidak menghasilkan buah. Saudara-saudara, itu yang dia katakan marahnya, ya dia katakan, tebanglah pohon ini. Tebang pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Ya kan? Jadi pohon itu ditanam di daerah kebun anggur. Dia sudah mengambil saripati, sumber daya yang ada di situ untuk dirinya. Tapi dia sendiri tidak menghasilkan buah. Makanya pemilik kebun anggur itu marah. Tebang saja, tidak ada gunanya. Jadi pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Demikian juga kita. Kita sudah ambil banyak hal, sumber daya dari lingkungan kita. Apa yang boleh kita lakukan? Apa yang bisa kita kontribusikan sebagai kita sudah mengambil sumber daya dari itu, dari daerah kita ini. Jadi kita harus punya makna, kita harus berdampak, termasuk gereja. Gereja juga harus berdampak kepada daerah sekitar kita. Jangan hanya menjadi orang-orang yang kelihatan lebih kudus, tapi tidak mau ambil alih, tidak mau ambil pusing dengan daerah kita. Itu sama saja dengan kemunafikan. Kita mau situasi aman, kita mau situasi tentram, kita mau situasi kondusif, tapi kita tidak pernah mau berkontribusi dengan baik untuk memikirkan apa yang terbaik bagi kota itu, bagi tempat kita tinggal. Semoga firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, menggugah kita supaya kita punya dampak kepada daerah di mana kita tinggal, sehingga orang-orang akan melihat kita luar biasa dia. Benar-benar dia anak Tuhan, benar-benar dia sudah menggumuli firman Tuhan, benar-benar dia adalah orang yang percaya kepada Kristus, yang boleh membaktikan hidupnya karena Kristus sudah memberikan hidup yang terbaik, bahkan keselamatan, sehingga dia juga harus memikirkan yang terbaik bagi banyak orang. Semoga firman Tuhan ini mengingatkan dan menguatkan kita dan berguna bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.